bilang tukang batu jadi profesor. Nah, itu julukan saya. Tukang batu jadi profesor. Pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Pekanbaru saat ini Pak, untuk membawa Pekanbaru itu lebih maju lagi ke depannya? Saya akan dikatakan saya bapak bangsa anak, daripada anak saya. Tak ada sedikit pun terkandung dalam niat saya membenci anak itu karena saya sayang. Kalau saya cuek, kenapa? Kalau semua orang cuek dengan anak-anak. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Profesor Zaini Rusli. Pemirsa podcast bukan mimpi hari ini kedatangan tamu yang cukup istimewa. Salah seorang tokoh pendidikan di Provinsi Riau. Apa kabar Bapak? Sehat Bapak? Alhamdulillah sangat-sangat sehat. Sangat sehat. Alhamdulillah Bapak. Dalam usia 64 tahun masih segar. Masih terasa segar. Masih ngopi Pak? Masih. Silakan Pak dinikmati. Boleh. Terima kasih. Bismillah. Jadi pemirsa televisi dimanapun Anda berada, selain seorang tokoh pendidikan, beliau ini juga aktif di berbagai kegiatan lainnya. Nah, Profesor Zaini Rusli ini juga seorang guru bagi saya. Iya. Gimana aktivitasnya di kampus sekarang Pak? Masih aktif ngajar Pak? Ya alhamdulillah masih aktif. Di S1, di S2, di S3, ya alhamdulillah masih aktif. Ya syukur sekarang ini keaktifan ini banyak didukung oleh yang junior. Kalau enggak itu agak kewalahan kan. Semenjak saya kuliah Pak, sampai sekarang semangat Bapak tidak pernah berubah. Alhamdulillah. Masih tetap awet muda. Ini bagikan dulu tipsnya Pak. Apa mungkin rahasianya nih Pak? Ya pokoknya senangkan hati. Jangan pikirkan apa yang tidak terpikirkan oleh kita. Pikirkan apa yang dapat dipikirkan dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Selesai. Pertanyaan kami Pak, secinta apa Bapak dengan dunia pendidikan ini Pak? Seperti apa? Secinta apa Bapak dengan dunia pendidikan ini? Saya begitu menamakan pendidikan satu, pilihan saya nggak ada. Cuma satu adalah jadi dosen. Nah ketika itu saya coba-coba, selesai S1, saya melamar di Kementerian, waktu itu Departemen Dalam Negeri. Ya kemudian saya melamar jadi dosen, alhamdulillah lulus dua-duanya, saya pilih dosen. Kenapa saya pilih dosen? Pertama, ilmu kita berkembang. Nah, kedua, saudara kita makin banyak. Ketiga, sahabat-sahabat kita makin suka memperhatikan kita. Karena saya berpegang kepada satu filosofi, tidak ada mahasiswa yang tidak hormat dan santun, walaupun dia sudah jadi mantan dosen. Kan itu dia. Pak Prof, pernah nggak terpikir Pak, dulu Bapak ini akan menjadi seorang profesor? Terpikirkan enggak? Tak pernah terpikirkan. Tapi karena terpikirkan tidak, tapi senantiasa memikirkan. Saya ingin memikirkan jabatan tertinggi adalah guru besar. Alhamdulillah. Walaupun pada usia 63 tahun saya memperolehnya. Itu bukti semangat. Betul. Tapi terpikirkan dulu tidak pernah. Pak, ya? Tapi harus memikirkan terus. Kita flashback ke belakang. Pola pendidikan zaman sekarang kan jauh berbeda dengan zaman dahulu. Kalau sekarang kan akses semuanya serba terbuka. Teknologi informasi lebih mudah didapat, pendidikan tuh lebih gampang untuk diakses oleh siapapun. Nah mungkin di zaman Bapak dulu, ini kan perlu dengan perjuangan Pak. Tidak semua orang di zaman itu bisa mengenyam pendidikan yang layak. Apa yang memotivasi Bapak sehingga Bapak terus sampai akhirnya Bapak memperoleh gelar guru besar ini? Pertama, berangkat dari keluarga. Saya dilahirkan dari ayah dan ibu orang tak pernah sekolah. Tak pernah sekolah. Jadi makanya saya berpendapat orang yang paling berhasil di dunia ini adalah ayah dan ibu saya. Ya, dia tak pernah sekolah, berhasil mengantarkan anaknya profesor. Sementara saya yang sudah guru besar ini, anak saya baru S3. Kalaupun dia dapat profesor nanti, ya masih sama. Jadi berangkat dari sana motivasi. Dan orang tua saya berpesan kepada saya, apa dibilang, kau sekolah yang rajin. Walaupun bapak dan ibu kehidupannya begini, latihnya di bawah rata-rata. Tapi kalau untuk sekolah kau, makanan yang sudah masuk ke mulut, itu kalau bisa saya jual demi kau sekolah. Artinya Bapak tidak mudah dalam pendidikan? Tidak mudah. Kami bersaudara 13 orang. Nah, ayah saya seorang pedagang kecil-kecilan. Dan itu saya berjuang. Asalnya dari mana Pak? Asalnya dari Sumatera Barat, tepatnya Paliaman. Tapi saya memang dah kelahiran di Pekanbaru. Bapak saya merantau ke Pekanbaru tahun 42. Tahun 42? Sebelum merdeka? Sebelum merdeka. Begitu merdeka dia pulang kampung, lalu nikah dengan mak saya. Tahun 50 dia balik lagi ke Pekanbaru. Nah, disinilah di Pekanbaru lah saya dilahirkan. Itu saya dilahirkan tuh kalau sekarang tapak sejarahnya itu di Gubernuran. Di daerah Gubernuran? Di Gubernuran itu betul.
Bagi Bapak menjadi saksi sejarah atau Bapak perkembangan Pekanbaru dari awal sampai sekarang? Jadi kalau ditanya ada Pekanbaru dari awal sampai sekarang, insya Allah masih ingat. Ya, masih ingat. Jadi itulah perjuangan saya. Satu lagi yang menjadi cambuk bagi saya waktu itu, ya namanya orang tua kan pas-pasan. Yeah. Jadi ketika saya sudah menginjakkan di bangku SMP, kelas 1 SMP, pas waktu itu lebaran, saya bilang sama bapak, Pak, minta uang Pak untuk buat celana panjang. Kan ingin celana panjang gitu lagi kan? Iya. Lagi celana panjang lagi kan ada besar. Apa kau minta celana panjang? Berkaca kalau dulu. Coba kau berkaca dulu, baru kau minta dengan saya. Yang namanya kita anak-anak, pikiran kita kan lurus. Iya betul. Coba berkaca ke cermin. Nah. Ya. Jadi di cermin rasa-rasanya udah pantas saya pakai celana panjang. Karena kawan saya lebih kecil badan daripada saya dibelikan bapaknya. Iya. Jadi situlah terpicu motivasi saya. Pokoknya tahun depan saya harus dapat beli celana panjang. Disitulah saya mulai berkuli. Kuli bangunan. Ya tukang aduk-aduk semen, tukang ini. Seorang profesor Zaili Rusli pernah menjadi kuli rumah. Makanya sekarang kawan-kawan yang di Gobah dia bilang tukang batu jadi profesor. Itu julukan saya. Tukang batu jadi profesor. Jadi ketika itu saya berkuli, saya masih ingat waktu itu gaji Rp25 satu hari. Rp25. Dan saya hanya bisa bekerja setengah hari. Itu karena orang baik dengan saya kan, karena mana ada setengah hari. Jadi dapatlah upah waktu itu 12,5 rupiah. Jadi saya tabung kumpul, alhamdulillah tahun besok dapat saya beli celana panjang 2. Saya masih ingat sampai sekarang tuh warna celana yang saya buat itu kan jahit warnanya hijau terong. Kemudian celana itu saya pakai sama bapak saya, Pak. Alhamdulillah Pak, dulu bapak bilang suruh saya bercermin, tapi saya bercermin menurut saya pantas. Nah makanya saya bagaimanapun upayakan saya dapat. Alhamdulillah dapat 2 Pak. Duduklah kau sini dulu. Yang saya masuk bercermin itu bukan ke kaca, kau bercermin ke saya. Siapa bapak kau? Berapa orang kau bersaudara? Nah mungkin kau aja saya belikan itu, yang lain saya belikan semua. Ya alhamdulillah Pak, akibat motivasi yang bapak berikan itu, akibat salah tanggap saya. Ya dulu persepsi saya memang negatif sama bapak. Tapi saya tahu bapak orang yang seorang tidak pernah bersekolah, makanya saya termotivasi bekerja. Dan alhamdulillah perubahan kehidupan saya sekarang ini dari sudut pandang ekonomi itulah yang membawa. Kalau dosen, guru besar kan sama tahu kita pendapatannya. Pendapatannya bisa ditakan. Iya, nah tapi dari situlah, alhamdulillah kalau untuk bangunan dia dengan insinyur tidak kalah. Nah itulah yang jadi perjalanan saya itu kan. Kemudian termotivasi itu sebangkitkan semangat. Ini kita ingin juga sekolah, kita ingin juga kuliah, tetapi kita ingin juga hidup seperti orang. Betul. Tentu berkarya sendiri. Ya. Jadi dari SMP saya berkuli, jadi kuli bangunan, lama-lama pandai jadi tukang. Nah, begitu saya SMA, ada pandai jadi pemborong. Mulailah berkembang. Okay. Ya, jadi seiring dengan berjalannya waktu. Di SMA itu Pak? Di SMA sudah jadi pemborong. Sudah jadi pemborong. Tapi pemborongnya pemborong kecil. Iya. Jangan dibayangkan pemborong macam sekarang ini. Artinya ada orang membuat rumah. Nah, kita sudah bisa. Saya ini, berapa upahnya ini? Saya tengok ini sekian upahnya. Kalau saya cari tukang, saya kendalikan semua. Saya ikut juga kerja. Sampai saya kuliah S1. Jadi orang kawan-kawan yang aktif di kampus, ya saya juga aktif di kampus. Tapi ketika jam-jam tidak kuliah, saya pergi kerja. Bahkan sakingnya saya di atas rata-rata kawan, kan ada kelompok. Namanya ada kerja kelompok, ada ini. Kamu udah datang sama kerja, sana kita diskusi. Jadi alhamdulillah akibat semangat saya itu, ya saya bisa menyelesaikan S1 yang 4 tahun. Yang waktu itu langka. Waktu itu langka 4 tahun. Sekarang kan bisa 3 tahun, 3 tahun. Waktu itu langka bisa selesaikan 4 tahun. Artinya angkatan saya jumlahnya 60, saya pertama selesai. Dan yang kedua itu kawan saya sekarang jadi dosen UNAN, Pak Yose Rizal. Ya, Yose Rizal, dosen UNAN, itu dia nomor 2. Dan saya selesai pertama dan alhamdulillah IPK tertinggi saya. Di saat itu ya? Tapi tertinggi waktu itu, jangan bayangkan sekarang. Sekarang jadi 3,8, 3,4, dulu saya 3,1. Itu sudah tertinggi? Itu tertinggi. Di bawah saya Pak Yose Rizal itu 2,75. Apa yang membedakan pola pendidikan dulu sama sekarang Pak? Maksudnya begini, Bapak bilang 3,1 itu sudah luar biasa di zaman itu. Ya. Sementara sekarang kita sangat-sangat biasa mendengar orang yang IPK 3,5, 3,6, bahkan 4. Kan Bapak praktisi juga di pendidikan. Apa yang membedakan? Jadi yang
kalau kita mencari perbedaan, kita cari persamaan. Oke, Persamaannya kemauan. Kemauan anak-anak zaman dulu, termasuk saya kecil, dengan kemauan sekarang hampir sama. Perbedaannya di tengah-tengah kemauan yang sekarang ini banyak godaan, banyak cobaan. Nah, sementara kami dulu tidak ada, kami lurus saja. Pengaruh narkoba tidak ada, pengaruh judi tidak ada, pengaruh ini tidak ada. Informasi masih terbatas. Nonton TV itu banyak sumber dulu kan. Nah itu jadi ada kemauan ya didorong oleh tidak minimnya pengaruh-pengaruh dari luar. Itulah menurut saya. Nah, jadi yang kebanyakan kawan saya, ya alhamdulillah yang anak gobah asli jadi profesor kan saya. Kalau saya yang sama tukang batu itu banyak diundrikan ke saya, jadi sopir, jadi pegawai. Ya mohon maaf lah, bukan kita merendahkan orang, enggak. Nah, jadi saya punya kemauan, tapi tidak ada pengaruh. Kalau sekarang anak-anak punya kemauan, banyak pengaruhnya. Apalagi anak-anak sekolah dasar, pengaruh HP ini kan sangat kuat. Hari-hari main HP dulu, zaman kita mana ada HP. Itu satu. Bedanya saya dengan kawan-kawan waktu itu, kawan itu tak punya kemauan. Dah terasa enaknya bertukang, terasa enaknya cari duit, dah lupa. Nah, sementara saya sudah terpatri, saya harus sekolah, saya harus lebih dari bapak saya. Itu yang membuat saya termotivasi semangat. Satu. Kemudian yang kedua, ya dilayaklah anak-anak muda sekarang kan. Ya, kalau ingin tampil lebih baik di mata lawan jenis, sekolah. Jadi waktu itu sekolah di mana? Di sini. Kuliah di mana? Di sini. Itu mencari pacar paling gampang. Di zaman itu orang kuliah sangat langka. Sangat langka. Ya di Gobah boleh katakan di Gobah itu yang sarjana pertama itu saya. Yang anak-anak Gobah asli. Anak-anak Gobah asli. Ya, kalian kan banyak orang yang datang yang Gobah. Tapi yang Gobah aslinya saya. Nah, jadi beda anak Gobah itu ada yang datang ke Gobah, tinggal di Gobah, dia kuliah. Nah, kami yang asli Gobah itu kan, saya di Gobah itu kan tahun 62. Tahun 62 sampai sekarang masih sering ke Gobah. Pak, jika kita melihat perkembangan IT yang saat ini cukup pesat, Pak, semua orang bisa akses informasi, Pak. Mulai dari anak-anak yang kecil sampai orang tua pun sekarang bisa akses informasi. Nah, Bapak sebagai pengamat kebijakan, Bapak melihat fenomena ini seperti apa? Di satu sisi positifnya ada, positifnya ada ilmu pengetahuan berkembang. Di sisi lain filternya. Nah, kira-kira kalau kita bandingkan dengan zaman dulu, zaman Bapak yang Bapak bilang waktu itu akses informasi terbatas. Kalau mau tahu belajar, kalau mau tahu informasi ya baca buku, baca koran. Ada nggak Pak nilai plus minusnya kondisi dulu dengan kondisi sekarang ini yang serba bebas nih? Kalau sekarang saya di pandangan saya kan nilai plusnya banyak, tapi lebih banyak nilai minusnya. Kenapa? Karena strata tingkat kehidupan masyarakatnya sama, daya pikirnya tidak sama, status sosial ekonominya tidak sama. Nah, seperti contoh lah, orang tidak tahu sumber informasinya dari mana, berita atau apa hoax atau tidak, dia main teruskan ke grup, teruskan ini. Apakah berita ini hoax atau tidak, dia tidak tahu. Satu, kemudian karena daya pikirnya masih lemah, dapat berita ini, lalu dianggapnya berita itu benar. Inilah salah satu yang melemahkan. Artinya apa? Di era teknologi canggih ini belum diimbangi dengan kemampuan daya nalar, kemampuan daya analisis rata-rata orang Indonesia. Akhirnya apa? Apa yang dia dapat di media sosial itu yang dibenarkannya. Itu bahayanya di situ. Satu. Kemudian dengan kemudahan-kemudahan itu yang namanya anak-anak sekarang sudah kecanduan dengan HP. Kecanduan dengan HP. Hari-hari dia main-main game di HP. Bahkan dia tidak peduli dengan yang lain. Nah, bahkan ada yang anak-anak sudah dirasuki oleh HP, oleh Android ini dengan main game terus. Tak peduli yang lain lagi. Nah, kan merusak mentalnya, merusak fisiknya, merusak alam pikirannya. Yang terbayang dia tokoh-tokoh yang dianggap dia tokoh-tokoh dalam game itu. Nah, tanyakanlah sekarang kan, siapa tokoh-tokoh nasional, pendiri bangsa ini mereka tidak tahu. Nah, ini yang lebih bahaya. Artinya apa? Teknologi IT ini kan sangat diperlukan. Dunia terbuka lebar, tapi kemampuan rata-rata Indonesia untuk menyaring itu yang belum. Itu yang saya rasakan yang membedakan. Nah, kemudian kadang-kadang terjadi perdebatan. Pikirannya ada rata-rata, kita pikiran tinggi untuk apa itu dibuat-buat. Ini contohnya, itu apa dibuat? Oh ini begini. Sementara kita berikan saran, awak sama saja. Debat pilpres ini mohon debatnya nih Pak. Debat pilpres selesai, debat rakyat kan selesai. Tidak selesai. Mereka itu dapat kawan dengan
calon. Katakanlah kita sebutkan masalah. Anda kenal dengan Prabowo, pernah ketemu? Enggak. Anda kenal dengan Anies? Anda kenal? Kok kalian yang bertengkar? Nah, ini yang tak boleh. Ya. Kalau saran dari Bapak bagaimana menyikapi hal ini, Pak? Fenomena yang tengah ramai sekarang ini, Pak. Ya kembalilah ke habitat kita. Kita orang Timur. Ya, kembali ke habitat kita. Kita orang Timur. Kita bagaimanapun kita menganukan kepada orang tua-tua. Artinya apa pendapat orang tua-tua itu sampaikan, dan orang tua-tua itu hendaknya memberikan pemahaman kepada anak-anak, apakah kepada anak-anak SD, SMP atau generasi muda, berikan pemahaman. Terkadang orang tua dia cuek, sekali dia berikan nasihat sudah itu dilanggar oleh anak muda, dia cuek lagi. Ingat, ya anak muda ini generasi depan, pengganti kita besok loh. Tapi kalau pikirannya sudah dirasuki oleh hal-hal yang sifatnya negatif yang muncul dari IT. Ya, jadi kedepannya hendaknya semua komponen masyarakatnya, apakah ini mama, alim ulama, jadi pandai, punya perhatian lah. Bukan kepada anak kandung kita, anak tetangga, anak kiri, anak kita semua. Ingat anak-anak bangsanya anak kita. Ini pandangan seorang pendidik, bukan anak saya, anak saya. Terkadang kita bantu anak-anak yang sudah molor dengan teknologi. Kadang orang tuanya tidak senang lah dengan saya. Saya sering sampaikan tuh, anak di sini anak saya semua. Saya tadi katakan saya bapak bangsa anak, di mana anak saya tak ada sedikit pun terkandung dalam niat saya membenci anaknya karena saya sayang. Kalau saya cuek apa? Kalau semua orang cuek dengan anak-anak bangsa ini yang terjadi sekarang. Nah itu yang sering saya sampaikan. Itu oke, kita bicara soal anak-anak muda. Ya. Dan celakanya sekarang orang tua malah ikut ribut. Nah itu. Orang tua malah ikut ribut. Itu kan dampak daripada informasi. Karena orang tua sekarang ini mohon maaf ya, orang tua yang masih orang tua tapi di bawah saya, itu korban teknologi juga. Kabur lah dia. Mungkin kalau ditengoklah yang usia saya yang memang lurus, berpikiran lurus, itu tidak akan terpengaruh. Tapi contoh lah dulu, kita serahkan anak-anak mengaji ke surau. Dulu ayah saya menyerahkan, Ustadz, ini tolong didik Zaili, ya tolong baca Quran, tolong didik akhlak, tolong didik moralnya, siap Pak. Ini rotan. Kalau saya dah pukul. Kalau sekarang tidak bisa lagi. Kalau nggak bisa lagi ham. Anak dipukul orang tuanya. Iya. Yang jelas anaknya yang salah, anaknya yang salah, tapi pengaduan ke orang tua ikut campur. Betul. Nah itu yang sekarang yang lebih pola didik pun sekarang sudah luar biasa. Jadi sayang sama anak konsep zaman dulu itu berbeda dengan sekarang. Betul. Kalau sayang dengan anak dalam bahasa Minang ya, sayang dengan anak dipatangi, jangan dimanjakan. Betul. Ya. Nah, contoh bapak saya, karena dia sayang sama saya, kan dipatanginya. Apa kau minta celana panjang? Ngaca kau dulu. Kan membuat saya sedih. Betul. Tapi termotivasi. Kalau nggak saya nak beli HP, anak kalau pantas kasih HP dikasih juga HP. Jadi berbeda konsep sayangnya. Itu yang kalau yang saya amati sekarang. Oke, Pak Zaili, tadi dari cerita kita ini Pak ada satu hal yang menarik. Ya. Ternyata keterbatasan tidak menghalangi orang dalam dunia pendidikan. Betul. Keterbatasan ekonomi tidak membatasi seorang itu untuk mencapai cita-citanya. Betul. Bapak sudah buktikan itu tadi. Iya. Nah sekarang masalahnya banyak orang-orang yang menjadikan ini sebagai dalil pembenaran terhadap dirinya. Ya gimana lagi kondisi ekonomi kami begini. Akhirnya ya udah lah terus sekolah cari makanannya. Ya. Bagaimana kok membantah paradigma ini Pak? Nah, sekarang kan ada banyak persoalan. Iya. Tingkat intelijensi orang dipengaruhi oleh kadar gizi yang dia makan. Betul kan? Betul. Nggak kita salah hasil kesehatan. Iya. Kami dulu gizi apa kami makan? Mana pernah kami minum susu? Iya. Kalau makan telur pun satu telur itu digoreng dibagi 4. Bagi 2. Bisa mulai itu masih dibagi 2 Pak. Makan ubi. Kadang-kadang makan nasi. Tapi atas dasar syukur waktu itu pengaruh mana. Betul. Tapi kemauan yang paling utama. Nah sekarang fasilitas sekarang yang ada membuat anak-anak itu malas makan. Dikasih makanan sehat Pak Sumera dia dikasih snack, dikasih apa lah namanya makanan yang banyak. Iya jangkut makan makanan cepat saji itu kan membahayakan. Itu kan membahayakan. Sementara anak-anak sekarang dikasih makan sibuk mereka tidak mau lagi. Stunting apa yang akan muncul? Sebetulnya kalau makan makanan apa yang tidak tersedia?
Ya, sangat susah lah sekarang mencari makanan sajian rumah tangga itu mereka yang memang yang asli ya makanan itu. Semuanya sudah pakai sesaji, semua masyarakat yang diawetkan. Nah, terkadang orang tua tidak sadar karena dia ingin mudah, ingin cepat selesai, ya dapat semuanya yang sudah awet-awet, karena tidak baik dengan kita. Dulu itu tidak ada. Padahal itu sumber utama. Sumber utama. Makanya di jajan-jajan di sekolah juga perhatikan. Ya. Nah, sekarang sudah dirasuki oleh narkoba lagi, jajanan tidak sehat lagi. Nah, sementara pengawasan dari orang tua dan guru pun jarang. Itu banyak terjadi sekarang. Oke, ini menarik nih Pak. Bapak lahir di Pekanbaru, besar di Pekanbaru, Bapak menjadi saksi nyata perkembangan Pekanbaru. Mulai dari yang belum ada apa-apanya, sekarang menjadi daerah yang sangat-sangat besar. Dan bahkan Pekanbaru di tahun 2014-2015 itu sudah menjadi kota tempat peredaran uang terbesar di luar Pulau Jawa. Betul sekali. Itu Pekanbaru. Tingkat indeks IPM-nya pun melampaui IPM-nya nasional. Ini kan luar biasa perkembangannya. Nah, mumpung Pilpres sudah berlalu, ini kan Pilpres sudah selesai Pak. Kita hanya menunggu hasilnya saja sudah dari KPU. Otomatis akan disambung lagi dengan event besar. Nantinya akan ada pilkada. Ada pilgubri, ada pilwako, dan lain sebagainya. Nah, Bapak seorang akademisi, Bapak seorang pengamat kebijakan, Bapak banyak melihat perkembangan Pekanbaru dan Bapak orang asli Pekanbaru yang menjadi saksi Pekanbaru. Kira-kira pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Pekanbaru saat ini Pak untuk membawa Pekanbaru itu lebih maju lagi ke depannya? Pertama, pemimpin yang peduli akan kota. Satu. Apa yang dikatakan peduli dengan kota? Pemimpin yang menganggap kota ini rumah dia. Kalau dia menganggap kota ini persinggahan dia, tidak akan selesai. Artinya apa? Kalau pemimpin itu menganggap kota ini rumah dia, tidak ada seorang manusia pun yang mau rumahnya dikotori. Pasti dia ingin bersih. Nah, bersih yang saya maksud ini bukan bersih dari sampah, bersih dari narkoba, bersih dari maksiat, bersih dari kriminal. Itu dia yang peduli itu. Kenapa dianggap ada orang rumahnya mau kemalingan, ada rumah anak-anak yang mau narkoba, itu diperhatikan. Pemimpin yang menganggap rumah Pekanbaru ini atau Riau ini rumah dia. Itu poin pertama. Itu sense of belonging. Itu dia. Itu poin pertama. Yang kedua, peduli akan kejadian-kejadian yang serta-merta yang tidak berdampak baik terhadap kemajuan dan perkembangan. Contoh. Dibuka pojok pengaduan, buka pojok pengaduan. Berapa kali masyarakat mengadu, seolah tidak peduli. Berkali-kali masyarakat kadang sudah sampai ditanam batang pisang lah di jalan, tidak juga peduli. Ya, banyak kan yang seharusnya Pekanbaru ini jalan-jalan itu sudah mulus semua. Iya, seharusnya sudah mulus semua. Makanya pernah saya bilang dalam satu diskusi dengan beberapa kawan di Pemko, Pak, buatlah satu lembaga atau apakah UPT namanya, apa namanya. UPT itu bertugas apa? Semacam kalau di kepolisian pemburu apa namanya? Buru sergap. Buser. Buatlah buser jalan. Artinya lembaga itu atau UPT itu memang kerjanya memburu itu. Patroli. Di mana jalan-jalan. Iya, patroli itu dia serta-merta dengan alatnya sekali. Ada mobilnya, ada kapalnya, ada. Musrembang itu kelurahan ya Pak. Karena musrembang di kelurahan ini ada apa-apanya, sampai atas lain. Nah, konsisten. Iya. Jadi berapa hasil musrembang mulai dari kelurahan kecamatan yang memang yang mau menjadi produk, menjadi program kerjaan ada. Ya. Masih dalam tanda kutip, masih syarat dengan pesan proyeksi. Itu dia. Kalau kita mau pemimpin ke depannya jangan yang memperhatikan hal-hal dan demikian itu. Ya. Karena saya sarankan buatlah bursernya perbaikan jalan. Ya dia ngeliling terus. Ada jalan langsung waktu itu. Nah ini dimaksudkan bagi salah-salah yang mau. Iya. Saya sarankan buatlah semacam UPT atau semacam lembaga pakai namanya yang dianggarkan. Ini kan kadang-kadang pertanyaan kita dengan mohon maaf para orang-orang yang pemegang kebijakan itu lampu traffic light di Padang itu mati. Pak, anggarannya tidak ada Pak, sudah habis. Tahu tidak dia? Ya bahasa lampu itu hidupnya sekian jam, kebutuhan kita sekian banyak, diadakan barangnya.
Ya, satu yang saya berkali-kali saya sudah menyinyir ini, Pekanbaru, Jalan Sukaranto sini, jalan depan kita ini. Ya, uturnya kenapa kok ditutup? Ya, katanya dulu alasan menghindari macet lah, menghindari apa ogah lah. Itu samanya marah sama tikus yang dibakar silakan. Dulu macet tapi tidak selama sekarang. Saya dari waktu itu telepon dari kampus Panang ke sini setengah jam. Luar biasa ya. Iya, biasanya saya 10 menit. Ibu kota gitu. Ya, berapa tuh yang akibat utun banyak ditutup? Itu mulai dari Simpang Panam sampai ke traffic light di Tape Kadang sampai di sini. Jadi alternatif orang putar itu tidak banyak. Nah, jadi katanya menghindari kemacetan. Kalau saya melihat bukan kemacetan yang malah bertambah parah macetnya. Makanya, ya, katanya dia menghindari anak-anak yang bergelar Pak Ogah. Iya, kontrol lah. Secara petugas selesai. Ya kan itu. Iya. Bisa koordinasi dengan Polantas. Iya, makanya kalau dari manajemen lalu lintas yang saya amati, Pekanbaru apabila dibandingkan dengan luas jalan, panjang jalan, lebar jalan, dengan jumlah kendaraan yang lalu lalang, belum saatnya macet. Belum saatnya. Kenapa dia sekarang macet? Ya manajemennya. Bandingkan dengan Jakarta, berapa panjang jalan Jakarta, berapa luas jalan, berapa kendaraan banyak? Belum sebanding dengan Pekanbaru. Artinya potensi Pekanbaru untuk tidak menjadi kota macet masih sangat besar. Masih sangat besar. Bahkan kalau jadi pemimpin pertama perhatikan itu manajemen lalu lintas. Kedua, perhatikan manajemen kebersihan. Sederhana sebenarnya. Iya, keempat, perhatikan manajemen bencana. Coba, ya itu tahu nggak perbedaan tinggi kita di Panam ini sama dengan Sungai Siak? Oh, sama ya? Jauh tinggi Sungai Panam ini dari Sungai Siak, jauh lebih tinggi Panam ini. Harusnya air itu tidak boleh. Makanya di daerah kita ini harusnya tidak tergenang. Karena sifatnya yang mengalir ke tempat yang bawah. Ini sudah malah metode air. Nah, itu dia kan. Nah, satu. Ya kan? Nah, seharusnya tidak ada daerah Panam ini tidak banjir. Karena daerah kita dari ketinggian. Yang pertama tinggi itu kan di Kulim. Keduanya di Panam. Ya, airnya mengalir cari tempat yang rendah. Itu hukumnya. Hukum alam itu. Ya. Nah, tapi kenapa kok sini banjir? Artinya apa? Manajemen saluran apanya tidak bagus. Itu kan banyak dalam penelitian. Ini juga perhatian nantinya bagi pemimpin. Iya. Jadi saya setiap diskusi dengan kawan itu perhatikan. Kalau mau mengambil simpati masyarakat, perhatikanlah kebutuhan yang memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat hari. Saya bilang sampai bukan saya menyindir, kan bukan sembako, bukan itu, dibutuhkan mereka. Butuhkanlah keadaan yang aman, nyaman, tentram. Itu pasti akan kita dipilih oleh orang. Aman berjalan, ya kan? Nah, ini macam di depan nih. Kenapa ini kok ditutup portal utunnya? Kenapa kok di depan Babu Salam yang satu dibuka, Putri 7 tutup? Babu Salam itu dibuka mana dua? Di samping sini ada jalan masuk ke perkampungan. Jalurnya orang yang utun berbalik arah dari kota mau ke kota lagi ya di situ. Tapi yang masuk ke sini. Ini peraturan. Analisa dari tim ahlinya ini yang kurang bagus atau bagaimana Pak masalahnya? Saya kemauan aja saya kira. Sebenarnya sisi politik. Simpel, kemauan aja saya kira. Nah, persoalan kebersihan, persoalan sampah. Kan hampir setiap tahun jadi masalah. Katanya lah, kontraklah belum selesai, inilah belum selesai. Padahal kan soal kebersihan kan paling simpel. Tidak payah. Cukup kumpulkan, angkut, buang, selesai. Kenapa kok jadi rumit? Ya kan? Jadi kalau kita sebagai seorang pemerhati, jangan apa makanya tadi saya bilang kan, jangan pikirkan apa yang Anda pikirkan, pikirkan apa yang dipikirkan, kenapa kita itu aja. Kalau rumah kotor sapu, ya kalau ini jalan sampah numpuk, ya tinggal angkut. Sekarang bagaimana mengangkutnya itu? Kan itu nggak masalah. Nggak ada perlu yang pemikiran jauh-jauh loh. Dua perencanaan seperti ini nggak sudah simpel. Ya, yang dibutuhkan masyarakat satu. Kemudian yang kedua, ya kebutuhan masyarakat, masyarakat perkotaan ini. Kalau ini jadi wali kota bisa, perhatikan kebutuhan dasar masyarakat kota. Ya, jangan kan lagi subsidi subsidi BLT ini. Perhatikan jaga stabilitas harga bahan pangan selesai. Nggak akan mengeluh orang. Pas akan dipilih, ini sekarang nih, belum berapa ada lagi, beras 50.000 sekilo, cabai ada 140.000 sekilo.
Katanya alasannya karena inilah, karena itulah. Itu kan alasan klasik. Setiap hari besar, baik itu tahun baru, hari Natal, itu harga akan naik. Artinya pemerintah kalah dengan itu yang penampungnya tadi. Iya, makanya itu. Nah, yang kalahnya apa? Pengaturan. Orang pemerintah punya kebijakan. Lucu juga, manajemen mereka lebih bagus. Iya, lebih bagus. Karena manajemen mereka mencari keuntungan. Betul. Tapi manajemen pemerintah ini kan pelayanan. Ya. Nah, itu beda. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan kita berharap ke depannya Pekanbaru ini akan memiliki sosok pemimpin yang memang betul-betul ideal untuk membangun Pekanbaru. Harapan kita itu. Terima kasih Pak Zeli sudah berbagi cerita ke sini. Luar biasa Pak. Banyak hal baru, banyak motivasi yang kami dapat. Doa kami Bapak sehat terus. Amin. Jangan kendor semangatnya Pak. Insyaallah. Tetaplah menjadi seorang Pak Zeli Rusdi yang kami kenal dari dulu seperti ini. Sampai kapanpun tetap berkontribusi terhadap dunia pendidikan dan Pekanbaru pada umumnya. Selamat datang